masuk sendiri langsung ke ruang tengah, ruang TV. Di situ ada papa, langsung ketemu sama papa, ngajak ngobrol, salaman sama papa. Waktu itu saya kembali lagi ke kamar, Pak Dodi lagi ganti celana pendek jadi celana panjang. Setelah itu keluar, pergi sama ini Pak Doni. Tadi saya dengar ada Samsul juga ya? Samsul Ma'arif itu masuk sebelum saya kembali ke kamar. Itu saya lagi duduk di dapur. Samsul Ma'arif masuk naik ke atas itu sama 2 orang. Cuma saya lupa mukanya. Pokoknya 2 orang. Jadi bertiga yang naik ke atas. Iya. Waktu itu ada yang lain nggak? Artinya di samping ada petugas polisi di situ ya, ada yang lain nggak? Kayak lingkungan setempat atau apa ada? Siapa? Maaf. Kayak ketua lingkungan setempat dipanggil nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Hanya petugas polisi yang datang. Iya. Itu Samsul Ma'arif itu kalau pulang bersama Pak Dodi apa ya tinggal di rumah Depok itu di situ juga? Enggak. Samsul Ma'arif ada rumah sendiri di Jakarta. Oh, ada rumah sendiri. Iya. Kalau si Fatullah tadi? Kalau Mas Adi nginep di rumah. Oh, jadi Fatullah itu tadi, Fatullah Adi itu kalau datang ke dipanggil itu yang nginep di rumah terdakwa ya, rumah saksi ya. Iya. Jadi kalau dia pergi, ya ikut pergi gitu. Gimana itu? Kalau pergi ikut pergi, tapi kalau memang lagi pergi sendiri ya Mas Adi tetap di rumah. Pernyataan dia itu yang surat dia bilang itu negara di bawah. Cukuplah. Ada yang iya, karena masih ada 2 ahli lagi. Kepada silakan saksi Bapak Maman dulu. Pak Maman. Silakan Pak, silakan. Saudara saksi purnawirawan kepolisian. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya, apakah di kepolisian dikenal adanya perintah lisan dari atasan ke bawahan? Itu ahli menjawabnya. Ini saksi yang meringankan. Apa kira-kira yang meringankan terdakwa? Keberatan penuntut umum, tapi memberatkan misalnya. Silakan yang lain. Jangan tanya pengalaman saudara saksi. Pengalaman saudara saksi, ada nggak, dikenal nggak itu perintah lisan dari atasan ke bawahan? Ada. Untuk Bu Ama, dari 14.00 WIB bisa yang waktu diskursi itu kita sidangkan perkara yang 2 untuk pemeriksaan terdakwa. Oke? Baik yang Oke, demikian ya. Baik, terdakwa pindah. Silakan duduk. Untuk perkara terdakwa masih ada 2 orang yang mau diperiksa, yaitu ahli yang diajukan oleh penasihat hukum. Menurut keterangan mereka belum hadir karena dijadwalkan mereka karena ada saksi yang meringankan sekitar pukul 14 sampai ke pukul 15 WIB. Untuk itu, untuk memeriksa ahli tersebut, persidangan harus kita skors sampai pukul 14.00 WIB ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan penuntut umum untuk ini? tidak ada yang Cukup ya. Baik, dari penasihat hukum? tidak ada. Baik. Untuk perkara ini persidangan diskors dan dibuka kembali pada pukul 14.00 WIB. Dengan demikian skors persidangan ini dimulai. Ya pemirsa, baru saja Majelis Hakim menskor sidang kasus peredaran narkotika dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh
kuasa hukum dari terdakwa Dodi Prawiranegara. Ada 4 orang saksi meringankan untuk Dodi yang hadir hari ini, yang akan diperiksa hari ini, di mana 2 saksi fakta sudah didengarkan dan baru saja selesai memberikan kesaksiannya, yaitu ayah dari Dodi Prawiranegara, yaitu Maman Supratman, dan juga istri dari terdakwa Dodi, Rahma Dharma Putri. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan memeriksa saksi meringankan juga dari saksi ahli hukum pidana dan juga saksi ahli psikologis klinis. Tadi hakim menyampaikan sambil menunggu sidang lanjutan dari terdakwa Dodi Prawiranegara, saat ini akan digelar sidang untuk pemeriksaan 2 terdakwa. Dari informasi yang kami peroleh, akan diperiksa Dodi Prawiranegara dan juga Linda Puji Astuti sebagai terdakwa dalam kasus peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam kasus ini, pemirsa, Dodi Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 kg maksud kami. Perbuatan itu dilakukan Dodi bersama 3 orang lainnya. Dan saat ini di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2 terdakwa yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Puji Astuti sudah duduk di depan majelis hakim dan tampaknya sudah bersiap untuk diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus peredaran narkotika. Kita simak jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pemirsa. Pegang mic. Oke. Kasranto sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik. Linda Puji Astuti sehat? Sehat yang mulia. Baik. Kita lanjutkan proses pemeriksaan. Sebagaimana agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan terdakwa. Artinya mendengar keterangan Linda Puji Astuti, demikian juga Kasranto sebagai terdakwa. Dikenal dengan keterangan terdakwa. Demikian ya. Terdakwa memang tidak disumpah. Nah, yang disumpah cuma saksi dan ahli. Tapi namun demikian, terdakwa juga dianjurkan dengan sungguh-sungguh untuk berkata jujur di persidangan ini. Itu intinya. Katakan iya kalau iya, kalau tidak, tidak. Katakan tahu kalau tahu, kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Demikian ya. Baik. Baik yang mulia. Baik. Pertama, Linda Puji Astuti dulu, karena nomor perkaranya lebih awal. Oke. Kalau kemarin sudah memberi keterangan itu sebagai saksi ya di perkara yang lain, tapi untuk perkara ini harus didengar keterangan terdakwa. Baik. Linda Puji Astuti sebagai terdakwa, apakah pernah memberi keterangan di penyidikan sehingga disusun berita acara pemeriksaan dalam berkas ini? Pernah yang mulia. Pernah. Keterangan yang saudara sampaikan benar seluruhnya? Benar yang mulia. Benar. Ada dipaksa waktu itu dalam rangka memberi keterangan? Tidak ada. Tidak ya. Proses pengambilan datanya ditanya hadap-hadapan seperti itu? Iya, betul. Baik. Terus setelah dijawab, ada dibaca lagi hasil pemeriksaannya itu? Saya baca kembali. Ada ditandatangani? Tidak ada. Saudara ada tanda tangan berita acaranya? Oh, tanda tangan yang mulia. Ada. Benar itu seluruhnya? Benar. Baik. Dalam menyangkut perkara ini, sudah hampir mengakhiri proses pemeriksaan, sudah hampir selesai proses pemeriksaan. Ingat saudara kapan saudara itu ditangkap oleh polisi? Saya ditangkap itu tanggal 12
Oktober Tahun 2022. 2002. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. Jam 14. 2 siang. Waktu itu di mana ditangkap? Di rumah saya di Kebon Di Jeruk. rumah. Apa dugaannya sehingga saudara ditangkap oleh polisi waktu itu? Ditangkap karena Kasranto ditangkap, lalu Kasranto menyebutkan saya, langsung Kasranto ke rumah saya dengan anggota. Baik, coba cerita dulu secara singkat dan padat apa yang saudara lakukan menyangkut perkara ini. Silakan. Dari awal itu 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, WA-nya begini, Pak Teddy apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan-spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana. Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan, katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya temen ya, Mas Kasranto ini. Saya minta tolong, Mas ke rumah saya, ada apa, katanya. Ke rumah deh, nanti saya mau cerita. Gitu. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya cerita, Mas tadi saya WATM, bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya bisa jadi Mas, kan habis rilis itu 41,4. Saya bilang begitu, suruh cariin lawan Mas. Di mana ya, kata Pak Kasranto, nanti saya tanya-tanya dulu gitu. Terus saya kembali ke kasih tahu ke Pak Teddy. Saya bilang barang bisa dibawa ke Jakarta kah? Saya bilang begitu. Bisa, asal dananya ada, katanya begitu. Saya lagi carikan dulu, saya bilang begitu. Terus besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya, ada ini tapi nggak bisa kontan, katanya. Saya kasih berita lagi kepada Teddy, Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy ada ini tapi nggak bisa kontan, katanya. Nggak bisa, harus ada uang, ada barang, katanya begitu. Sampai di situ saya kasih tahu ke Pak Kasranto kembali, Mas nggak bisa, harus ada uangnya dulu atau disampaikan dulu baru barangnya dikirim. Saya bilang begitu. Terus Pak Kasranto bilang, mana bisa, katanya gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu kami nggak ketemu jalan gimana. Pak Teddy maunya barangnya dulu, uang dulu, fotokan uang dulu, dan bla 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 begitulah. Intinya hanya uang dulu baru barang ada, uang dulu begitu. Katanya dia bilang, kamu kan udah butuh uang untuk ke Brunei, sudah saya kasih jalan, ini ada barang ya kamu carikan lawan, katanya gitu. Masa kamu nggak percaya dengan saya seorang TM, katanya begitu. Bukan nggak percaya Pak Teddy, ini barang harus ada dulu baru uangnya ada. Ya nggak bisa kalau begitu. Terus sampai itu akhirnya saya ketemu dengan Pak Kasranto kembali. Dia bilang, ini ada, katanya, tapi barang harus ada dulu, ada yang mau cash, katanya gitu. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak Teddy ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu.
Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu gitu. Sampai ke Jakarta. Begitu Yang Mulia. Sampai ke Jakarta, sampai saya kasih ke Pak Kasranto, sampai dengan Kasranto saya kasih lagi. Terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali. Terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy gitu. Sampai di situ saya ambilkan uangnya 50, saya serahkan ke Dodi itu 350. Dodi Samsul Arif itu bilang bahwa dia itu berkeluh kesah tidak ada transportasi dan segala macam. Akhirnya diambillah yang 50, yang 300 dikasihkan ke Pak Teddy Minahasa. Tapi setelah barang itu cair, saya sempat WA Pak Teddy. Saya sampaikan bahwa selamat siang Pak Teddy, invoice 1 sudah cair, dananya saya kasih ke Dodi. Itu sempat saya WA ke dia. Nah, setelah Dodi saya telepon untuk ambil uangnya, si Dodinya itu datang dengan tergopoh-gopoh. Dia bilang, Mbak, nggak jadi, Bapak marah katanya. Kenapa marah? Harganya nggak cocok katanya gitu. Mbak, Pak Teddy minta 400 utuh katanya gitu. Jadi barang mau ditarik kembali semua. Saya bilang barang 1 udah nyebrang, saya bilang nggak bisa ditarik, ya ini aja yang 4 kembalikan, saya bilang begitu. Terus dia marah-marah. Pak Teddy ada sempat WA ke saya. Oh, saya dulu yang WA, saya bilang Pak Teddy barang mau diambil lagi sama Dodi yang 4. Iya, saya nggak suka kerja dengan tidak jelas katanya. Itu sempat WA ke saya begitu. Terus akhirnya saya bilang sama Arif, ya udah ambil aja semua, saya bilang begitu. Kalau nggak kita musnahkan, saya bilang gitu. Saya udah turunkan blender. Si Arif bilang begini, jangan Mbak, ini bukan barang kita harus kembalikan. Udah musnahkan aja daripada Bapak begitu, katanya begitu. Terus Arif itu bilang begini, Dodi bilang begini, udah dikasih gratis aja, masih ngeyel. Kan udah enak 300 kali 5 udah 1 berapa itu katanya. Ini gratis loh Mbak katanya, bukan beli katanya. Dengan marah-marah si Dodinya itu dengan saya juga, akhirnya dibawalah kembali itu barang. Nah setelah itu nggak ada kabar ini. 1 minggu kemudian si Dodi itu ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak, ada perintah lagi dari Bapak. Apalagi barang bisa dikirim kembali, tapi ada itunya apa? Untuk Mbak katanya 10% katanya. Bapak maunya 360 juta. Ya sudah kalau perintahnya begitu, saya begitu. Terus besoknya si Dodi datang lagi dengan bawa 2 kantong itu. Saya bilang, kenapa dibawa 2? Saya bilang begitu. Perintahnya Bapak begitu dan saya jauh Mbak dari Cibubur ke sini, katanya begitu. Nah dari itu lompat, saya telepon ke Kasranto, saya bilang, Mas, barangnya TM itu masih ada katanya. Masih bisa lagi nggak? Minta tolong, saya bilang gitu. Coba besok ya, saya tanya dulu, kata Kasranto. Tapi barang belum ada Mas, besoknya baru datang gitu. Nah setelah barang datang, baru saya serahkan lagi kepada Kasranto. Saya bilang ke Kasranto, Mas, barangnya udah ada. Nah setelah jam 2 Pak Kasranto habis Bitcoin, baru ke rumah saya ambil itu barang yang satunya saya simpan kembali gitu. Nah sampai 3 hari saya telepon kepada itu menanyakan uangnya. Kata Kasranto baru ada 100 juta. Ya sudah Mas, kirim aja, saya bilang begitu. Akhirnya dikirim ke saya via BCA 100 juta. 2 hari kemudian dikirim lagi 48 sama 50 sama 5 juta. Total 100 juta saya serahkan lagi ke Dodi, saya transfer lewat BCA atas nama Dita siapa begitu. Nah setelah selanjutnya itu baru Kasranto itu ditangkap, dia ke rumah saya, begitu Yang Mulia. Oke. Mungkin ada yang loncat, mungkin banyak itu. Saya lompat-lompat yang sudah diterangkan, saya tidak akan ulang lagi, sudah jelas tercatat. Ya. Baik.
di tanggal 23 Juni 2022 tadi, kan begitu. 23 Juni 2022 bahwa Teddy Minahasa itu orangnya Pak Teddy Minahasa. Saya bilang untuk membahas masalah yang sabu 5 kilo itu. Terus saya ngomong sama dia, saya tanya dia barang di mana, di Padang. Saya tanya juga, itu langsung saya tembak, itu BB ya. Kok Mbak tahu? Saya tahu, saya begitu aja. Terus ada pertengahan Agustus saya ada ketemu dengan dia di Kokas. Dia bilang, Mbak, saya mau ketemu, katanya. Mau bisa ketemu saya nggak di Kokas, di Starbucks waktu itu jam siang, jam makan siang, saya bilang. Selesai ada ketemu dia itu pertengahan Agustus, saya lupa tanggalnya. Nah di situ saya baru ketemu si namanya Dodi itu. Nah di situ saya ada agak sedikit sanksi. Ini polisi apa bukan ya gitu. Cuma saya nggak berani karena kan itu sudah rekomendasi dari Pak Teddy ya, bahwa itu orang saya ya. Saya nggak berani nanya KTP dan segala macam, itu saya nggak berani. Karena sudah dalam otak saya itu ini orangnya Pak Teddy gitu. Sangat gak sopan kalau saya tanya. Tapi ada satu keraguan di situ. Gitu. Terus kita mengalir ya. Uang yang 400 juta saudara terima dari Kasranto, kepada siapa saudara serahkan? Kepada Dodi. Dodi sendiri yang jemput di rumah terdakwa. Betul. Berapa dikasih uang itu ke dia? 350 juta. 350. Artinya saudara ambil 50 juta. Iya, betul ya. Waktu itu Dodinya saudara yang panggil datang untuk mengambil uangnya atau memang ditunggunya di sana? Saya yang panggil. Dipanggil datang dia. Iya. Terus kemudian apakah tahu terdakwa bahwa uang yang diterima 350 juta itu kepada siapa kemudian diserahkan? Dodi bilang akan diserahkan kepada Pak Teddy Minahasa. Akan diserahkan. Iya. Kalau proses penyerahannya apakah terdakwa tahu? Tidak, tapi tetap saya tanyakan. Saya tanya begini, Dodi ketemu sama Bapak langsung? Iya Mbak, saya langsung ke rumahnya. Uang sudah saya tukar SGD. Saya ketemu langsung sendiri ke rumahnya, katanya. Terus Bapak pakai baju ini ya. Dengan kata-kata dia yang seperti itu, yang saya tahu kebiasaan Pak Teddy, jadi saya percaya begitu. Oke, baik. Itu kejadian mulai jam 7 pagi di tanggal 24 September 2022 sampai pukul 13.00 gitu. Iya. Tadi terdakwa menyatakan bahwa ada perintah ditarik kembali. Iya. Itu sekitar jam berapa itu perintah itu datang? Itu sekitar sore itu yang mulia. Jadi setelah saya dapat duit dari Pak Kasranto, saya telepon ke Dodi untuk datang. Pas menyerahkan uang itu sekalian dia tarik kembali uang barangnya. Sekitar jam berapa dia itu datang? Sekitar jam 3:30-4 begitu. Sekitar jam 15.00 WIB sampai lebihnya ya. Iya. Tapi sudah terjual 1 kilo. Sudah yang mulia. Ketika itu yang dibawa oleh Dodi ke tempat saudara di pagi-pagi jam 7 itu. Iya. Itu berapa banyak? 5 bungkus yang mulia. 5 bungkus. Saudara hitung-hitung berapa kilo itu? Saya nggak hitung kilo, saya tahunya 5 bungkus plastik begitu. Apakah saudara perhitungkan sama dengan yang disebut pada tanggal 23 Juni ada 5K katanya? Iya, betul. Pemahaman saudara yang 5K itulah yang ada itu, yang 5-5-nya seperti itu ya? Betul yang mulia. Terus setelah ada penarikan, yang 1 kan sudah terjual, yang 4 dibawa lagi? Dibawa kembali sama Dodi. Dibawa kembali oleh Dodi. Terus kok bisa kemudian dijual lagi sebagian? Bagaimana caranya? Setelah dibawa, apa datang lagi Dodi mengantarnya? Betul. Apa pembicaraan sehingga bisa diantar kembali kepada saudara untuk dijual itu? Sebelum dibawa kembali, Dodinya ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak, ada perintah dari Bapak, barang boleh dijual kembali, tapi dengan dipotong 10%, begitu. Akhirnya diantar seluruhnya yang 4 bungkus atau hanya sebagian? 2 bungkus diantar ke saya. 2 bungkus diantar. Yang 2 lagi kemana?
Dibawa Dodi mungkin, saya nggak Dibawa nanya. Dodi. Ya. Terdakwa tidak tahu. Tidak. Tapi yang 2 dibawa, yang 2 kilo ya. Iya betul. Dari yang 2 kilo itu berapa yang sudah terjual? 1. 1 ya. Iya. 1 kilo juga atau Iya, hanya betul. sebagian? 1 kantong itu saya serahkan kembali kepada Mas Kasranto. Oh, itulah tadi ceritanya. 1 Iya. lagi, yang 1 tetap tinggal di rumah Iya saudara. betul yang mulia. Dari yang 1 kilo itu sudah berapa uangnya yang sampai disetor kepada saudara? Yang sudah saya terima uangnya. Iya, yang untuk yang kedua ini. Yang kedua 200 juta yang mulia. 200 juta ya. Iya. Oke. Terus uangnya diterima dari siapa? Dari Pak Kasranto. Kasranto. Langsung atau transfer? Transfer yang mulia. Langsung? Langsung. Langsung ya. Apa ada yang pakai transfer ke rekening saudara? Iya, transfer ke rekening saya. Terus setelah itu saya transfer lagi ke rekeningnya yang atas nama Dita itu. Saya serahkan kepada Dodi itu. Oke. Transfer ke rekening Dodi. Atas nama Dita siapa begitu? Atas nama Iya. bukan Dodi. Coba diingat dulu atas nama siapa? Atas nama Dita siapa begitu? Oh, atas Istrinya katanya. Istrinya iya. Dodi. Istrinya Dodi. Rekeningnya atas nama istrinya Dodi. Iya. Iya. Berapa yang saudara transfer ke sana? 100 juta, 100 juta. 200 juta. Iya. Berarti 2 kali pengiriman. 2 kali. Terus apakah tahu Dodi yang 2 kali pengiriman yang 200 juta itu diserahkan kepada siapa? Tahu? Saya tanya, Dodi ini uang 200 juta kamu pegang atau bagaimana? Saya tanya. Saya pegang dulu Mbak katanya. Nanti kalau sudah kumpul baru serahkan ke Bapak begitu. Oke. Sedikit lagi untuk saudara. Penangkapan di tanggal 12 Oktober di rumahnya. Betul yang mulia. Ketika penangkapan masih ada ditemukan barang bukti sabu itu? Kenapa yang mulia? Ketika penangkapan terdakwa di rumah terdakwa sendiri, apakah masih ada ditemukan sabu itu? Ada sisa 1 kan di saya. 1 ya? Iya. 1 tadi sudah dibawa, tinggal 1 yang tinggal, itulah ditangkap, diambil atau disita oleh polisi ketika penangkapan saudara, seperti itu? Iya betul yang mulia. Itu diantara yang 5 bungkus tadi? Dibungkus. Itu diantara yang 5 bungkus, Iya, pertama betul. kan 5. Betul. Diantara yang 5 itu ya. Waktu itu disimpan di mana itu? Di lemari belakang dapur. Dapur saya. Oke. Alihkan ke Kasranto. Kasranto ya. Kapan ditangkap polisi? Tanggal 11 November yang mulia, tahun 2022. 11 November atau 11 Oktober? 11 November ya? Hah? Oktober yang mulia. 11 Mohon maaf, Oktober. 11 Oktober. Duluan saudara ditangkap baru Linda kan? Betul, Linda tadi 12. saya 11. Ini 11. Siap. Ya, duluan ditangkap. Makanya dia langsung ditangkap ya katanya kan? Ditangkap di mana waktu itu? Di kantor Polres Pelabuhan yang mulia. Ya, sedang ngapain? Waktu itu kami berempat sedang rapat membahas tentang mau ada kegiatan di Makom Mbah Priok yang mulia. Oke. Kalau ditangkap, adakah dibuat berita acara pemeriksaan untuk saudara sehingga disusun berita acara dalam berkas ini? Betul yang mulia. Baik. Keterangan yang ada di sana benar seluruhnya? Betul yang mulia. Baik. Saudara sebagai Kapolsek di waktu ditangkap? Kali baru yang mulia. Kali baru. Sudah berapa lama sebagai Kapolsek waktu itu baru ada penangkapan itu? 7 bulan yang mulia. 7 bulan ya. Apa alasan?